Tenang Pak, upahmu besar di surga. 7 bidadari siap melayani Anda. Anda bangun gue serangan jantung gitu ya. Menarik, kenapa orang-orang Majus laki-laki? Ayo, bukan perempuan. Saya pernah bertanya, saya kan tidak kawin tapi ngurusin perkawinan banyak banget. Itu memang sedihnya perkawinan orang-orang itu aneh-aneh. Epifani adalah hari raya penampakan Tuhan. Apa maksudnya? Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus yang menegaskan identitas siapa sesungguhnya Yesus itu. Dan dalam gereja Kristen Barat, Epifani itu bertepatan dengan kunjungan orang Majus ke Palungan. Kalau dalam tradisi gereja ortodok, gereja Ritus Timur, Epifani itu bertepatan dengan pembaptisan Yesus. Sewaktu Yesus keluar dari air, maka nampaklah burung di udara sebagai tanda Roh Kudus. Dan suara Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini adalah saat-saat di mana Yesus memperlihatkan siapa dirinya. Sama, perjamuan di Kana pun itu adalah Epifani. Adalah saat Yesus memperlihatkan kuasa Dia. Maka kalau kita lihat bacaan hari ini, orang-orang Majus, orang-orang sering mengatakan 3 raja. Kok berbeda di dalam kitab suci Injil dikatakan orang-orang Majus, kok jadi 3 raja? Jadi ini adalah tradisi Kristiani yang kemudian berkembang. 3 raja, kenapa 3? Di sini kan di dalam kitab suci tidak disebutkan jumlahnya. Mungkin berhubungan dengan 3 persembahan, maka 3. Dan kadang-kadang juga disebut sebagai para sarjana dari timur. Hanya yang paling penting adalah mereka adalah orang-orang yang sungguh serius mencari dan menantikan Mesias. Orang-orang Majus ini dikenal dalam tradisi gereja Katolik mempunyai nama siapa saja? Ibu? Kaspar. Kaspar adalah orang Majus yang mewakili Ethiopia. Baltasar adalah orang Majus yang mewakili Persia. Sedangkan Melkior adalah orang Majus yang mewakili Asia. Jadi lihat, sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya yang tadi kita dengar, seluruh bangsa akan sujud menyembah Sang Mesias. Saya tertarik untuk melihat spiritualitas dari orang-orang Majus ini bertemu dengan Sang Mesias. Tentunya tadi dikatakan, saya ingin datang kepada Raja Israel yang baru lahir. Di nubuat, Raja Israel itu lahirnya di Bethlehem. Sedangkan mereka carinya ke Yerusalem. Kenapa? Karena di benak mereka, Yerusalem itu kota, pusat. Di sana ada bait Allah. Maka mereka mimpinya berpikir, oh kalau Raja Israel itu pasti lahirnya di istana. Di tempat yang penuh kegemilangan dan keindahan. Tapi nubuat Tuhan harus di Bethlehem. Anda tahu Yerusalem Bethlehem itu kira-kira 10 kilometer. Dan kenapa di Bethlehem? Bethlehem kota yang tidak terkenal. Tetapi di Bethlehem tempat lahirnya Raja Daud. Maka Yesus pun Mesias harus lahir di tempat di mana Daud dilahirkan. Sehingga pada saat para Majus ini datang ke Palungan, mereka melihat hal yang mengejutkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap sujud menyembah. Mari kita lihat nilai pertama dari sebuah peristiwa orang Majus. Punya mimpi, ketemu raja, anak raja, pasti di istana. Yang terjadi malah di Palungan, di kandang domba. Saudara-saudari, sering kali dalam kehidupan banyak peristiwa, banyak orang-orang yang kita harapkan jadinya baik, nantinya baik,
kok malah lama-lama jadi mengesalkan, menjengkelkan, mengecewakan. Banyak sekali ibu-ibu yang datang pada saya, Romo, dulu waktu saya memilih dia, baik banget Romo, baik dia itu, ngebelain saya. Lah kok setelah sekian lama perkawinan jadinya seperti ini ya Romo? Apa perlu saya kembalikan kepada Tuhan? Lalu saya tanya, caranya bagaimana Bu? Ya kita doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Ya bukan itu toh caranya. Jadi banyak hal seringkali begitu mengecewakan. Orang tua yang sudah mendidik anaknya baik-baik sejak remaja, putra altar, OMK, menikah, pindah gereja, pindah agama, sedih, kecewa, marah. Bapak Ibu, mari kita belajar dari orang Majus. Walaupun di kandang, walaupun di palungan, kenapa mereka percaya ini Mesias? Karena mereka mencari Allah, mencari Tuhan. Maka mereka sujud menyembah. Maka belajarlah untuk menemukan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan pahit, gelap. Begitu membuat kita jatuh, terpuruk. Belajarlah. Karena kita punya Tuhan yang bukan Allah yang diam saja. Ada buku toh judulnya bagus, Gusti Mboten Sare. Tuhan itu tidak tidur. Bahkan dalam peristiwa yang begitu menyakitkan pun ada rancangan Tuhan, ada maksud Allah, ada berkat Allah di balik semua itu. Saya ingat sewaktu saya di Pratista dekat dengan satu pastor, kakak kelas saya, pinter. Sekolah di Amerika, sekolah liturgi. Cepat beresnya, dia mau menjadi dosen dan tinggal di Pratista. Baru tinggal beberapa, tahun ya, baru 1-2 tahun lah, belum berkarya banyak. Pastor ini tabrakan. Saya sedih sekali, kenapa? Karena dengan pastor ini kita sering berbicara, sering ngobrol. Kami sama-sama sering sharing satu dengan yang lain. Dan waktu tabrakan, kita semua berdoa karena dia koma, tidak bergerak seperti apapun, dibawa ke rumah sakit. Kita berdoa, Tuhan semoga sembuh, buat mujizat. Dia sudah disekolahkan pinter, baik-baik. Dia kalau hidup pasti penuh manfaat daripada gue yang gak disekolahkan kemana-mana, blow on, tolol, bego lagi gitu ya. Dan apa yang terjadi? Dia meninggal. Dan yang menarik, dokter pun berkata, Romo, kalau dia tidak meninggal, hidupnya akan penuh dengan penyiksaan. Hancur otaknya, pecah. Di sininya pun remuk dan kakinya pun remuk. Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi kematian adalah sebuah berkat, sebuah berkat. Mungkin bagi kita yang menerimanya menangis, bersedih. Tetapi di balik kesedihan itu sekali lagi ada campur tangan Tuhan, ada berkat Tuhan. Anda ingat waktu saya pernah bercerita seorang anak SD yang retret di Pratista, kakinya kecil, polio dan X. Anak ini cacat, jalannya terseok-seok. Saya tanya pada anak ini, Nak, kamu pernah sedih enggak? Lihat kaki kamu beda dengan kaki teman-teman kamu. Kamu jalan aja susah, mereka bisa lari-lari. Apa kata anak itu yang membuat saya terkagum-kagum? Anak itu berkata, Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, ya sudah, ndak apa-apa. Saya juga cukup punya orang tua yang baik.
Mereka sayang sama saya. Saya juga punya teman-teman yang memperhatikan saya. Lihat, di saat orang bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam penderitaan, maka dia banyak melihat berkat, banyak melihat anugerah dari Allah. Tapi kalau dia hanya terpaku pada cacatnya, pada tidak bisa apa-apanya, maka dia akan terpuruk sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah apa? Orang-orang Majus ini memberikan persembahan yang terbaik. Mas, mur, dan dupa. Menarik, kenapa orang-orang Majus laki-laki? Ayo, bukan perempuan. Karena kalau perempuan pasti bawanya bukan mas, mur, dan dupa. Bawanya anduk, susu, popok, dan pampers mungkin gitu ya. Kan ibu-ibu mah yang berguna-berguna gitu. Jadi lihat, di saat orang-orang Majus itu melihat ini Mesias, ini penyelamat, mereka memberikan yang terbaik dalam hidup dia. Jadi perhatikan bahwa orang-orang yang bisa bersyukurlah, bersukacitalah adalah orang-orang yang mampu memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Dia mampu memberikan pelayanan, dia mampu memberikan berkat untuk orang lain. Saya tanya Bapak Ibu, mungkin nggak, bisa nggak orang yang hidup dalam kepahitan, kecemasan, ketakutan, kekesalan, kemarahan, mungkin nggak tersenyum, sukacita, memberi berkat, murah hati, penuh kasih sayang, bisa pelayanan, mungkin atau tidak? Saya tanya coy, tanya, ya Allah. Tuhan, lebih baik saya berkhotbah dengan ayam-ayam. Mereka aktif mendengarkan saya. Ini umat belum makan ya. Kasihan deh. Sekali lagi saya tanya, tolong. Mungkin enggak orang-orang yang penuh kepahitan, kesakitan, menderita, marah, bisa sukacita, tersenyum, murah hati, penuh dengan kasih dan pelayanan. Mungkin atau tidak? Gitu dong jadi umat. Jawab, bukan saya doakan dipanggil Tuhan. Di umat itu semangat, tidak mungkin. Gitu dong. Atau khotbah saya kurang menggebu-gebu. Saya buat keras saudara-saudara. Jadi tidak mungkin. Supaya seperti pendeta. Anda bangun gue serangan jantung gitu ya. Jadi saudara-saudara tidak akan pernah mungkin. Orang yang penuh dengan kepahitan tidak bisa bersyukur, bisa bersukacita. Tidak. Hanya orang yang bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan adalah orang-orang yang penuh syukur, bersukacita. Bisa menemukan Tuhan dalam hidup dia. Itu. Dan yang ketiga apa? Akhirnya orang Majus itu karena mendengarkan Allah, mereka pulang dengan mengambil jalan lain. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bisa memberikan berkat, rahim, orang itu pasti mendengarkan Tuhan dan mampu dipakai oleh Tuhan. Saya pernah bertanya, saya kan tidak kawin tapi ngurusin perkawinan banyak banget. Itu memang sedihnya perkawinan orang-orang itu aneh-aneh. Ribut saja. Lebih baik ayam kawin. Nggak ribut, petok-petok kawin, petok-petok kawin, selesai. Nggak perlu konsultasi sama romonya. Macem-macem sembelih gitu ya. Paling yang punyanya marah, selesai toh. Gitu ya. Suatu hari itu ada yang bukan konsultasi, kanonik. Calon pernikahan.
suami istri. Biasanya kalau datang mereka berdua pegangan tangan, senyum-senyum. Baru mau kawin coy. Coba kalau sudah 25 tahun, mana dipegang? Wajah sudah seperti papan gitu ya, lurus. Lalu orang ini saya tanya, "Nak, kamu mau menikah?" "Iya Romo." "Semangat gak?" "Semangat sekali Romo." "Aduh saya sayang banget, I love you full dengan dia." "Alah kampret lu, diem," kata saya itu. Lalu saya tanya kepada pasangan itu, "Mas, Mbak, kalau waktu menikah nanti berkelahi, lalu marah-marahan, siapa yang harus minta maaf duluan?" Anda tahu yang perempuan? Dan yang laki-laki berkata apa? Laki-laki Romo. Kenapa? Memang sudah nasib laki-laki disalahkan. Betul bapak-bapak? Betul. Saya ikut menderita pak. Salah sendiri lu, rasain lo. Dan ini harus Anda tanggung sampai mati. Turut berduka cita ya Pak ya. Bapak Ibu ingat, yang mampu meminta maaf bukan semata-mata karena saya laki-laki, karena saya harus mengalah, bukan. Orang yang mampu minta maaf adalah orang yang punya Tuhan di dalam hatinya. Maka kalau manusia itu disertai Allah, dia akan menjadi rendah hati. Yang penting demi kebaikan bersama. Yang penting demi kebaikan keluarga. Bukan yang penting siapa menang, siapa salah. Karena dalam keluarga kalau sudah salah, sudah bentrok, nggak mungkin ada yang mengakui saya salah. Pada saat dia mengatakan, "Saya kayak gini karena kamu." Dan dia dengan terang, "Gue juga kayak gini karena lu." Dan tidak mungkin mereka berdua akan berkata, "Kita kayak gini karena Romonya yang memberkati." Jadi Bapak Ibu, orang yang berani minta maaf, orang yang berani rendah hati adalah orang yang hatinya digerakkan dan bersama Tuhan. Dan itu semua hanya terjadi dalam pribadi orang-orang yang penuh syukur, penuh sukacita, menemukan Tuhan. Bahkan di saat kemarahan, di saat kejengkelan, di saat kekecewaan, ia bisa menemukan Tuhan. Dan Tuhan sedang bertanya pada dia, "Beranikah engkau menunjukkan hatiku pada pasanganku? Beranikah engkau memberikan pengampunanku pada pasangan hidupmu?" Jadi bapak-bapak, belajarlah untuk rendah hati. Tenang Pak, upahmu besar di surga. 7 bidadari siap melayani Anda. Hilang 1 dapat 7 coy. Prodiakon. Bertobatlah prodiakon. Saudara-saudari, mari bersama-sama kita mengembalikan semangat dari orang-orang Majus dalam hidup kita. Bagaimana kita berani untuk selalu menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa apapun. Sehingga membuahkan sukacita, damai. Dan kita dapat menjadi pribadi yang mudah diatur oleh Tuhan.